Belakangan ini, tagar kabur aja dulu ramai diperbincangkan di media sosial, terutama di kalangan anak muda Indonesia. Banyak yang menggunakan tagar ini untuk mengungkapkan keinginan mereka untuk pergi dari Indonesia, baik untuk sementara maupun selamanya. Fenomena ini muncul sebagai bentuk respon terhadap berbagai persoalan di dalam negeri, seperti ketidakpastian ekonomi, kesenjangan sosial, menurunnya kualitas hidup, hingga kurangnya apresiasi terhadap usaha dan kontribusi masyarakat. Bagi sebagian orang, memilih pergi ke luar negeri bisa jadi merupakan sebuah peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang lebih berkualitas, atau kesempatan kerja yang lebih menjanjikan. Namun di sisi lain, fenomena ini juga bisa menjadi cerminan dari perasaan kecewa dan putus asa terhadap kondisi di dalam negeri. Tagar kabur aja dulu pun menarik perhatian banyak pihak, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, hingga media. Sebagian melihatnya sebagai bentuk kritik dan kekecewaan yang perlu didengar dan ditanggapi dengan serius. Namun ada juga yang menanggapinya dengan melihat peluang untuk memperbaiki keadaan dan melakukan perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini. Ketika kita melihat fenomena ini, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menghadapi tantangan besar di zamannya. Mereka tidak memilih untuk kabur dari masalah, tetapi justru berjuang untuk perubahan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa tokoh Alkitab yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Pertama, Nehemia, pemimpin yang membangun kembali Yerusalem. Nehemia adalah seorang juru minuman Raja Persia yang hidup dalam kondisi nyaman di istana. Namun, ketika ia mendengar bahwa tembok Yerusalem telah runtuh dan kota itu dalam keadaan memprihatinkan, ia tidak tinggal diam. Nehemia merasa terpanggil untuk kembali dan membangun kembali Yerusalem. Nehemia 1 ayat 3-4. Padahal, ia bisa saja memilih untuk tetap tinggal di Persia, menikmati kehidupannya yang aman dan nyaman. Namun dengan keberanian dan tekadnya, ia meminta izin kepada Raja Persia untuk kembali ke Yerusalem dan memimpin pembangunan kembali kota itu. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan ancaman dari musuh, Nehemia tetap teguh dan berhasil menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem dalam 52 hari. Nehemia mengajarkan kepada kita bahwa pemimpin yang berani dan berdedikasi dapat membawa perubahan bagi bangsanya. Nehemia 2 ayat 17, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Yang kedua, Esther, keberanian demi keselamatan bangsa. Esther adalah seorang wanita Yahudi yang menjadi ratu Persia. Saat mengetahui bahwa Haman, seorang pejabat tinggi kerajaan, merencanakan pemusnahan bangsa Yahudi, ia menghadapi dilema besar. Sebagai ratu, ia bisa memilih untuk diam dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi ia memilih untuk berani bertindak. Dengan resiko besar, ia menghadap Raja Ahasuerus dan mengungkapkan identitasnya sebagai orang Yahudi. Ia pun memohon kepada raja agar membatalkan rencana jahat Haman. Keberaniannya tidak sia-sia karena akhirnya bangsa Yahudi diselamatkan dari pemusnahan. Esther 7 ayat 3-4. Dari kisah Esther kita belajar bahwa keberanian dalam berbicara dan bertindak demi kebaikan bersama bisa mengubah sejarah. Esther 4 ayat 14b. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau boleh kedudukan sebagai ratu. Yang ketiga, Musa, pemimpin yang membawa pembebasan. Musa adalah salah satu tokoh besar dalam Alkitab yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Awalnya ia merasa ragu terhadap kemampuannya dan bahkan sempat beralasan bahwa ia tidak pandai berbicara. Namun Tuhan memanggilnya untuk menjalankan tugas besar ini. Meskipun banyak tantangan, termasuk perlawanan dari Firaun,
Musa tetap setia kepada Tuhan dan memimpin bangsanya menuju kebebasan. Ia menjadi alat Tuhan untuk melakukan berbagai mujizat seperti membelah Laut Merah dan menerima 10 perintah Allah. Kisah Musa mengajarkan kita bahwa meskipun rintangan besar menghadang, pemimpin yang setia kepada Tuhan dapat membawa perubahan besar bagi bangsanya. Keluaran 3 ayat 7-8, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Dalam menghadapi tantangan dalam hidup dan di negeri sendiri, kita memiliki dua pilihan: menyerah dan meninggalkan masalah, atau bertahan, berjuang untuk perubahan yang lebih baik. Nehemia, Ester, dan Musa adalah contoh tokoh Alkitab yang tidak memilih untuk kabur dari tantangan, tetapi berusaha membawa perubahan di tengah kesulitan. Mereka menunjukkan bahwa dengan iman, keberanian, dan kepemimpinan yang kuat, kita bisa membuat perbedaan dalam lingkungan. Daripada menyerah pada keadaan, marilah kita mengambil inspirasi dari mereka untuk tetap bertahan, berusaha, berdoa bagi masa depan yang lebih baik. Galatia 6 ayat 9, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Jadi, apakah kita akan ikut-ikutan kabur aja dulu, atau kita menjadi bagian dari generasi yang berjuang dan membawa perubahan? Pilihan ada di tangan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.